Halo sis bro yang sedang rebahan di kasur atau di sofa bari mikiran hutang. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kembali lagi bersama saya Mimin Centil yang selalu setia menemani dan menghibur kalian. Mimin doain semoga kita semua dipermudah dan dilancarkan dalam segala urusan. Amin. Kali ini Mimin mau ngedongeng alur film yang berjudul Crow. Film ini dirilis tahun 2019 yang disutradarai oleh Alexander Aja dan dibintangi oleh Kaya Scodelario dan Barry Pepper. Film ini menceritakan kisah seorang anak yang menyelamatkan ayahnya dari serangan buaya-buaya ganas. Oke, tanpa lama-lama lagi, Mimin langsung aja dongeng alur filmnya. Seperti biasa, sebelum Mimin mulai, jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe. Oke, lanjut. Di awal film, kita diperlihatkan Haley sedang latihan bertanding tuh. Dan Haley pun dikalahkan oleh rekannya. Haley yang merasa kecewa dengan kekalahannya mengingatkan pada masa kecilnya, yang dimana pelatih renangnya adalah ayahnya sendiri, yang bernama Dave Keller. Ayahnya selalu menguatkan Haley untuk tidak menangis. Setelah bertanding, Haley mendapatkan telepon dari kakaknya yang bernama Beth. Kakaknya memberitahu kalau bakalan ada badai ke tempat Haley. Dan Haley melihat berita akibat badai datang, sebagian warga sudah dievakuasi. Beth sangat mencemaskan ayahnya, karena sudah beberapa kali ayahnya tidak bisa dihubungi. Haley memutuskan untuk pergi ke rumah ayahnya. Lanjut cerita, Haley pun berangkat dengan keadaan cuaca buruk. Ayahnya tinggal sendiri di rumah baru sejak bercerai dengan ibunya Haley. Di tengah perjalanan, Haley mencoba menghubungi ayahnya, tapi tetap aja nggak bisa dihubungi. Tiba-tiba di perempatan jalan, mobil Haley dihentikan oleh petugas. Dan petugas itu temannya si Haley. Dia bernama Wayne. Wayne ngasih tahu tuh kalau warga sudah dievakuasi dan badai arah ke barat akan menuju ke kita. Haley pun disuruh putar arah, nggak boleh lewat. Tapi si Haley kekeh tuh, dia mengelabui si Wayne dan langsung menuju tempat ayahnya. Haley bandel ya. Saat tiba di rumah, Haley langsung mencari ayahnya. Tapi malah ada si Sugar, anjing peliharaan keluarganya. Haley pun mengingat masa lalu saat dia melihat piala-piala hasil kejuaraannya. Haley langsung memberitahu kepada si Beth kalau ayahnya tidak ada di rumah, tapi cuma ada si Sugar doang. Haley bertanya kepada Beth, apa mungkin ayah ke tempat lama? Tapi kata si Beth, tidak, karena rumah itu sudah dijual ketika ayah dan ibunya bercerai. Jadi hubungan Haley dan ayahnya merenggang tuh semenjak mereka bercerai. Haley pun memutuskan untuk pergi ke rumah lama, membawa Sugar. Dia pun tak peduli dengan cuaca yang semakin buruk. Bahkan peringatan dari pemerintah pun dia tak hiraukan. Jalan pun udah mulai banjir tuh, tapi diterjang aja sama si Haley. Saat tiba di rumah lama, Haley melihat mobil ayahnya. Dia pun langsung mencari mengelilingi rumah, tapi si ayah nggak nampak juga tuh. Haley pun mencoba menghubungi ayahnya. HP ayahnya malah tergeletak di dapur. Haley mendengar suara dari ruang bawah tanah tuh. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan dengan pohon tumbang yang masuk ke jendela rumah. Haley langsung menyamperin ayahnya ke ruang bawah tanah sambil memanggil ayahnya. Dad, 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 gitu katanya. Dia pun mulai ngerondang tuh. Mungkin ruangannya sempit kali ya. Tiba-tiba Haley melihat ayahnya pingsan dan berlumurkan darah. Haley pun mencoba membantu si ayah keluar dengan menariknya dengan plastik itu. Saat dia menarik ayahnya, tiba-tiba Haley melihat buaya yang siap menerkam. Dia pun langsung menarik lagi ayahnya ke tempat yang lebih sempit. Ya, aman tuh di situ, buaya nggak bisa lewat. Tak lama ayahnya sadar dari pingsan tuh. Ayahnya mengatakan kalau di sini ada buaya. Si Haley pun menjawab kalau dia sudah bertemu dengan buaya itu. Ternyata ayahnya di ruang bawah tanah itu mau masang papan ventilasi. Malah diserang sama buaya. Dan Haley melihat keadaan si ayah ternyata luka kakinya parah.
kakinya patah dan kulitnya pun sampai ngebuka gitu. Ih, Milinu nih liatnya guys. Tak lama HP si Heli pun berbunyi tuh. Dia mencoba mengambil HP-nya. Saat dia mengambil HP-nya, Heli menyuruh ayahnya buat terus ngobrol. Meh tesieun teuing meureunnya. Dan Heli pun langsung nelfon 911. Tiba-tiba saat Heli mau nelfon, si buaya ada di belakang si Heli. Kaki Heli pun ditarik tuh sama si buaya. Ayahnya panik dan langsung memukul pipa saat Heli diserang. Heli pun mencoba melawan si buaya itu. Ternyata buayanya lebih dari satu tuh. Dan untungnya si Heli berhasil lolos dan bersembunyi di tempat sempit. Kaki si Heli pun terluka karena gigitannya si buaya. Si ayah menanyakan keadaan Heli. Dan si Heli menjawab, "I'm okay, Dad." Padahal dia nahan nyeri, guys. Pas Heli lihat luka di kakinya, dia pun langsung ikut kakinya biar nggak pendarahan kali ya. Saat air udah mulai tinggi, si ayah pun ngambil kunci Inggris tuh, biar si ayah bisa berdiri lagi. Ih, Mimin ini lagi nih guys, liatnya. Mereka pun terpisah jarak dan waktu. Salah, maksud Mimin, tempat persembunyiannya terpisah gitu loh. Cuaca di luar pun semakin buruk tuh. Heli mencoba mendekati celah-celah ke depan rumahnya. Ternyata ada 3 orang pemuda yang sedang ngejarah. Mereka ngejarah supermarket dan mesin ATM. Aduh, sempet-sempetnya ya. Heli langsung berteriak minta tolong. Dan salah satu dari mereka melihat ada senter yang menyala. Dia pun langsung nyamperin si Heli tuh. Tapi tiba-tiba temennya yang lagi nunggu di perahu disantap tuh sama si buaya. Dia pun langsung nyamperin temennya itu dan memanggil saudaranya. Tapi terlambat guys. Ternyata dia disantap juga sama si buaya. Bahkan saudaranya pun disantap juga tuh di dalam supermarket sama si buaya. Kenyang banget tuh si buaya pastinya. Setelah itu, si ayah menyuruh Heli untuk pergi ke akses yang lain, yang ada di pintu masuk rumahnya. Heli pun langsung pergi tuh ke tempatnya, dan menemukan pintu itu. Tapi, dia malah diserang laba-laba tuh di mukanya. Ih. Pas Heli coba buat buka pintunya malah tersangkut tuh. Jadi, pintunya nggak bisa terbuka lebar. Dia pun dan ayahnya mulai pasrah. Karena si ayah nggak ada rencana lain lagi tuh kalau nggak lewat situ. Si Heli nanya tuh ke ayahnya, "Kalau lewat pipa pembuangan bisa nggak, Dad?" Si ayah pun menjawab, "Janganlah Heli, buaya keluar masuknya kan lewat situ." Tak lama, Heli melihat kedatangan Wayne dan rekannya. Mereka pun berteriak meminta tolong. Dan si ayah sampai mukul-mukul pipa gitu biar kedengar sama si Wayne. Saat Wayne mengetahui Heli dan ayahnya ada di ruang bawah tanah, si Wayne mau turun tuh. Tapi Heli langsung memberitahu kalau di sini ada buaya. Wayne pun manggil rekannya. Si Wayne gak tahu tuh kalau rekannya disantap rame-rame sama si buaya. Saat rekannya lagi ngebenerin mesin perahu. Tak lama si Wayne pun dicapluk juga tuh sama si buaya. Heli pun mencoba membantu si Wayne. Tapi sayangnya, pemenangnya sang buaya. Badai semakin buruk, air pun semakin naik, dan hampir nenggalamin mereka. Mereka pun mencari ide lagi buat keluar dari situ. Si ayah pun akan mengalihkan perhatian si buaya tuh, dengan cara memukul pipa, karena buaya itu nggak suka sama suara-suara gandeng. Dan si Heli harus berenang secepat mungkin mendekati tangga. Saat si ayah udah mulai ngegandengan si buaya, itu si buaya ngedeketin si ayah tuh. Tapi untungnya, si buaya ketindihan sama pipa. Dan ayah langsung memukul kepala buaya sama sekop. Dan modar tuh. Saat Heli berenang mendekati tangga, buaya-buaya pada di deket tangga tuh. Dan dia berencana buat masuk ke lubang pipa pembuangan. Duh, si Heli nekat amat ya. Heli melanjutkan perjalanan melewati lubang pipa itu. Air pun semakin tinggi, dan dia harus menyelam.
Dan ternyata dia melihat buaya. Si buaya tahu kalau ada santapannya tuh. Dia langsung mengejar Heli, tapi untungnya si Heli berhasil lolos. Heli pun langsung masuk rumah untuk menolong si ayah. Si ayah udah kehabisan napas karena air udah ngerendam ruang bawah tanah. Heli yang melihat ayah sudah tidak bernapas langsung memberikan pertolongan. Dan dengan pukulan yang cukup keras ke dadanya sang ayah, si ayah pun hidup kembali deh. Saat mereka keluar rumah, mobil udah kerendam dan si ayah melihat perahu di supermarket. Dan dia pun menyuruh Heli buat berenang ke sana. Tapi tiba-tiba hujan pun mendadak berhenti. Dan si Heli berkata sama si ayah, pusaran badai ada di atas kita. Lalu tak lama bunyi sirene pun berbunyi yang memberitahukan kalau tanggul udah jebol. Heli pun langsung berenang secepat mungkin ke perahu sambil dikejar sama si buaya tuh. Tapi untungnya Heli berhasil naik ke perahu dan menjemput si ayah dan Sugar. Tiba-tiba di belakang mereka udah ada gelombang besar dan perahu mereka terseret ke dalam rumah. Mereka pun terpisah jarak karena arus air. Heli memanggil-manggil ayahnya dan ayahnya berada di dekat tangga lantai 2. Heli berusaha mengambil HP yang berada di dekatnya dan mencoba meminta bantuan. Tapi tiba-tiba teleponnya terputus. Heli yang mendengar ayahnya berteriak, ternyata si ayah diserang buaya saat akan meraih si Sugar, hingga tangan ayahnya pun terputus. Mimpi lindung lagi nih guys liatnya. Heli pun dikejar tuh sama si buaya saat nyamperin ayahnya. Si Heli berenang ke kamar mandi, dan si buaya pun dijebak tuh sama si Heli di kamar mandi. Cerdas banget tuh si Heli. Heli dan ayahnya langsung naik ke lantai 2 dan akan naik ke atap rumah. Tapi tiba-tiba Heli melihat ada helikopter. Heli pun menyuruh Sugar dan ayahnya naik duluan ke atap rumah. Si Heli langsung berteriak minta tolong. Tapi tiba-tiba si buaya menerobos lewat jendela. Dia pun diserang lagi tuh sama si buaya hingga puputeran gitu. Singkat cerita, Heli berhasil berenang ke atas atap ditarik oleh sang ayah. Tak lama, helikopter pun datang deh nyelamatin mereka. Film pun berakhir. Oke sis bro, sampai ketemu lagi di Dongeng Mimin selanjutnya. Oh iya, kalau ada yang mau request film, silahkan komen di bawah ya. Bye-bye.